Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pasar dan konsumen. Kami di sini terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Netrina Putri Alfardapala, ada teman saya Niputu Pandecahayani Hatawati, Gede Edwin Pertmana, serta Iwayan Agus Aryanta. Baik, saya akan langsung masuk ke poin pertama, yaitu pengertian pasar dan konsumen. Apa itu pasar? Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha untuk menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cayaning Hatawati. Baik, saya Cahyaning akan melanjutkan presentasi ke materi berikutnya yang berjudul Pasar Konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsinya pribadi. Pasar konsumen ini merupakan target calon konsumen yang akan kamu targetkan dalam pemasaran produk yang akan dijual. Lalu terdapat perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang individu dan organisasi, membahas mengenai bagaimana mereka memilih, menggunakan produk dan layanan. Kemudian ada model perilaku konsumen. Terdiri dari dua. Yang pertama itu karakteristik pembeli atau konsumen memengaruhi bagaimana orang tersebut mempersepsikan dan bereaksi terhadap rangsangan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan pembelian yang mendorong untuk melakukan transaksi pada saat itu juga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdiri dari 3. Yang pertama itu faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap kimpin. Yang ketiga ada faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, sehingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edwin Permana. Saya Edwin, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks, complex buying behavior. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen akan sangat terlibat dalam proses pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi dissonance reducing buying behavior. Pada tipe ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, tetapi kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Yang ketiga, perilaku membeli yang telah terbiasa, habitual buying behavior. Ciri-ciri tipe perilaku konsumen ini terlihat pada minimnya keterlibatan konsumen dalam kategori produk atau merek. Contoh yang paling umum jadi ketika membeli barang pokok. Materi berikutnya, proses keputusan pembeli. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Tahap awal dalam proses pengambilan keputusan pembelian yaitu pengenalan kebutuhan. Kebutuhan dapat dikenali melalui stimulus internal atau eksternal. Contoh pembelian karena stimulus internal yaitu rasa lapar dan haus yang mendorong seseorang membeli makanan dan minuman. Yang kedua, pencarian informasi, information search. Stimulus yang manjur akan memancing konsumen untuk mencari informasi lebih banyak mengenai produk yang diinginkan. Ada 2 level pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu penguatan informasi dan pencarian informasi secara aktif. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Agus Aryarta. Baik, saya Iwayan Agus Aryarta akan melanjutkan materi mengenai proses keputusan pembeli. Yaitu di poin 3, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen akan mengevaluasi merek terhadap merek alternatif lainnya untuk produk yang sama. Yaitu di poin 4, keputusan pembelian.
Pada tahap keputusan pembelian, akan terjadi brand positioning di otak konsumen. Hasil evaluasi alternatif akan membentuk referensi konsumen terhadap produk-produk. Lanjut di poin 5, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian produk dan menggunakannya, konsumen akan sampai pada titik kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir sampai pada keputusan pembelian, tetapi berlanjut pada tahap ini di mana pemasar harus memantau kepuasan konsumen dan tindakan pembelian pasca pembelian. Konsumen yang puas tentunya akan kembali membeli dan menggunakan produk yang sama. Sebaiknya, jika mereka memperoleh ketidakpuasan, pembeli tidak akan membeli produk yang bersangkutan lagi. Kesimpulan akan disampaikan oleh Netrina Putri. Dari materi yang tadi kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa pasar dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat. Pasar merupakan tempat usaha untuk menjual barang dan jasa yang membutuhkan konsumen untuk membeli atau memakai barang dan jasa yang mereka distribusikan. Sehingga tugas pemasar harus memastikan konsumen merasa puas dan dapat membuat konsumen kembali membeli produk tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada tanggal 4 Maret besok jam 8 pagi. Jangan sampai telat ya. Dadah.